Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Marvel Indo. Dan sekarang kita kembali lagi dengan konten alur cerita dari komik Marvel. Komik yang akan kita bacakan kali ini berkisah tentang Tony Stark yang dihadapkan dengan sosok supervillain yang berbahaya. Mengambil latar belakang sebelum film Iron Man 3, bisa dipastikan komik ini berada di jajaran sinematik MCU. Buat kalian fans Tony Stark, wajib tonton sampai selesai karena kali ini kisah yang ditampilkan belum pernah kita lihat sebelumnya. So, langsung saja kita mulai. Pada suatu hari, Tony Stark mengadakan acara jumpa pers di mana dia mempertunjukkan kecanggihan gedung Stark yang menggunakan energi ramah lingkungan. Dan tidak lupa, dia menyombongkan ketampanannya di hadapan para wartawan. Sebagai bukti bahwa energi yang digunakannya ramah lingkungan, Tony kemudian mematikan arc reaktornya dan menggunakan panel matahari yang ada di gedung Stark. Dia gunakan sebagai tenaga untuk armornya. Tiba-tiba ada serangan laser yang merusak konektor armor Tony dengan solar panel itu. Dan di sini, sosok misterius yang menyebut dirinya The Melter kemudian menyerang Iron Man. Iron Man sempat membuat The Melter tidak berdaya. Namun tiba-tiba, The Melter menembakkan laser peleburnya ke arah reaktor Tony dan membuat sistem armornya tidak berfungsi. Beruntung, Iron Man berhasil menghindari laser itu, namun sayangnya bangunan di belakang Tony malah runtuh dan menimpanya. Di sini, The Melter hanya ingin menunjukkan kepada pers tentang teknologi ciptaannya. Dia kemudian melakukan demonstrasi di depan umum, dan teknologinya akan dijual dengan harga tinggi. Setelah puas dan sudah memperkenalkan dirinya, The Melter kemudian meninggalkan tempat tersebut. 2 hari kemudian, James Rhodes sedang menguji sebuah teknologi drone terbaru dari Angkatan Udara. Namun tanpa diduga, tiba-tiba drone itu meledak dan ternyata itu adalah ulah dari The Melter. James Rhodes yang sudah mengenal Melter akibat serangannya kepada Tony merasa yakin bisa menghindarinya. Namun The Melter menyerang truk berbahan bakar di area penelitian itu dan kemudian meledakkannya. James Rhodes ingin menyelamatkan petugas yang ada di sana. Namun The Melter menembakkan laser peleburnya ke bagian belakang armor dari War Machine-nya. The Melter kemudian mengungkapkan bahwa laser buatannya bisa meleburkan hampir semua metal, namun armor milik Rhodes cukup baik karena masih sanggup bertahan. The Melter akhirnya meninju Rhodes sebelum pergi meninggalkannya. Berlanjut ke Malibu, di mana Tony dan Rhodes yang merasa geram dengan serangan The Melter kemudian berpikir. Mereka mencoba mengupgrade armor masing-masing. Keduanya kemudian menyamakan The Melter ini dengan kasus Justin Hammer yang sangat ingin menjual teknologinya kepada pemerintah. Tidak lama berselang, pihak militer mengirimkan email tentang The Melter kepada James Rhodes. Jarvis langsung membuka email itu dan di sini diketahui seorang pria bernama Bruno Horgan, pemilik sebuah perusahaan bernama Startup Robotic. Selama ini, Bruno berusaha menciptakan armor yang mirip dengan Iron Man, namun karena tidak bisa membuat reaktor yang sama, presentasinya di depan militer kemudian gagal karena armornya meleleh. Dia terus mencoba memperbaikinya, namun militer menolak presentasinya karena kegagalan di presentasi pertama. Oleh karena itu, Bruno menjadi dendam kepada militer dan pesaing bisnisnya. Tony juga menyimpulkan bahwa teknologi pelebur itu sangat berbahaya jika disalahgunakan. James Rhodes kemudian menginformasikan bahwa Bruno bersembunyi di sebuah pulau tropis. Tony dan James Rhodes kemudian berdebat untuk mendapatkan tugas mencari Bruno. Dan di sini mereka mencapai kesepakatan di mana bagi yang tidak menemukan Bruno akan dihukum
untuk membersihkan armor yang menang. Kemudian, James Rhodes menggunakan koneksi militernya untuk melacak data jual beli yang dilakukan Bruno. Sementara Tony menggunakan kecanggihan Jarvis untuk meretas email Bruno. Walaupun cara itu termasuk curang. James Rhodes kemudian meminta dukungan penuh dari pemerintah untuk memberikannya izin dalam pengumpulan data pencarian. Sementara Tony meretas semua CCTV yang ada di kota untuk mencari petunjuk. Tanpa diduga, mereka berdua kewalahan dalam mencari Bruno. Bruno ini sangat licin dan bermain sangat rapi dalam melakukan transaksinya, sehingga datanya sangat mustahil untuk ditemukan. Namun pencarian mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka menemukan sebuah lapangan dengan rongsokan mobil yang dirasa cocok sebagai tempat peleburan metal. Mereka kemudian menuju pembuangan mobil itu dan tidak menunggu lama, The Melter sudah ada di sana dan langsung menembak mereka. Tony dan Rhodes langsung ditimpa oleh rongsokan mobil. Namun secara mengejutkan, Tony dan Rhodes menghancurkan rongsokan mobil itu dengan armor yang sudah di-upgrade. Mereka berdua langsung menembak The Melter dan Tony Stark langsung meninjunya hingga dia terlempar. Kali ini mereka bekerja sama dengan baik, namun The Melter masih bisa menyemburkan apinya dan membakar armor Tony. The Melter ternyata sengaja memilih tempat ini karena bisa memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya sebagai senjata. James Rhodes masih bisa melakukan perlawanan dan menyuruh Tony untuk menonaktifkan laser peleburnya, sementara dia berusaha mengalihkan perhatian dari The Melter. Saat Melter menembak Rhodes, Tony berhasil merusak selang dari laser peleburnya. Namun armor Tony yang tadi terbakar terpaksa restart otomatis. Dan akibatnya, Melter menggunakan kesempatan itu untuk menghajar Tony. Namun, War Machine berhasil menyundul wajah Melter sebelum dia bisa menyakiti Tony. Dan karena dasarnya James Rhodes adalah tentara, dia berduel dan berhasil mengalahkan Melter. Tony dan Rhodes kemudian mengakhiri pertarungan dengan meninju Melter secara bersamaan. Setelah mengalahkan The Melter, mereka masih mempertanyakan siapa yang memenangkan perjanjian awal mereka. Sambil membawa The Melter kepada pihak berwajib, Rhodes kemudian mengatakan bahwa mereka tidak akan berhasil jika melakukan sendiri. Mereka bisa mengalahkan si pelebur besi itu karena bekerja sama dengan baik. Dan sekarang mereka sama-sama menerima kenyataan bahwa mereka tidak harus bekerja sendiri-sendiri. Dan seperti itulah kisah dari Iron Man yang tidak diperlihatkan di filmnya. Sedikit menambah pengetahuan kita tentang sepak terjang dari Tony Stark. Sekarang, Tony Stark sudah meninggal. Sedangkan James Rhodes harus dihadapkan dengan supervillain yang menyalahgunakan armor Tony dalam serial Armor Wars. Sampai sekarang, belum diketahui siapa villain utamanya. Tapi sepertinya seru jika The Melter dimunculkan dalam serial ini. Bagaimana menurut kalian? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya. Subscribe kami jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya.